دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير. Awas hati-hati. Terima kasih kami ucapkan kepada guru-guru kami atas bimbingannya, khususnya Koordinator Qiraati Cabang Cirebon, Korcam 04 Sumber. Semoga Al-Hikam kedepannya semakin lebih baik. Acara berikutnya adalah sambutan dari Koordinator Qiraati Kecamatan Sumber kepada yang terhormat Kiai Haji Ustaz Bahrudin. Kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam TPQ. Hamdan wa tamjidan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Cek. Hadratul mukarramun wa muhtaramun, para asatidz wal ustadzat, segenap kepala lembaga, teman-teman Korcam, wabil khusus yang berbahagia para orang tua wali santri yang alhamdulillah pada hari ini kita bersukacita menghantarkan anaknya sampai berada di majelis khataman dan imtihan kedua di TPQ Al-Hikam, dan juga selamat dan sukses kepada TPQ Al-Hikam setelah mampu menyisihkan bersaing secabang Cirebon sekitar 108 lembaga, dan TPQ Al-Hikam menjadi peringkat ke-6. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Saya baru tahu hari ini, karena belum ngecek. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita semua pada hari ini patut bersyukur karena pada hari ini kita bisa duduk bersama di majelis khataman dan imtihan, dan ini merupakan sebuah karunia dan rahmat Allah SWT, di mana kita semua bisa menghadiri khataman dan imtihan anak-anak kita. Salawat dan salam senantiasa semoga selalu berlimpah curahkan kepada baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita dan anak-anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah khataman anak-anak kita. Telah selesai di fase pertama khataman Al-Quran. Bahwa di khatmil Quran disebutkan oleh baginda Rasul, maka akan turun 70.000 malaikat. Katen beliau. Malaikatnya katen boten ketinggal. Lamun ketinggal ketumplek kabeh. Rapet. Asale kalau wujud asli malaikat itu suwiwiye baik ilal masyrik
minal masyriq ilal maghrib, sing ujung wetan sampai tengah ujung kulon. Itu dihadiri oleh 70.000 malaikat. Apa perlunya itu adalah mengamini atas semua apa yang hadir di sini dan membantu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang berada di sini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mengamini semua hajat-hajat kita termasuk cita-cita anak-anak kita yang tadi. Tidak sembarangan. Perkenalkan, nama saya putra bapak ibu, cita-cita itu diamini. Oleh karena itu ini adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa. Yang kedua, bahwa saat ini pendidikan Al-Quran metode qiraati yang ada, visi misinya berbeda, tidak seperti yang sudah. Kalau yang sudah lalu, visi misinya itu anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, murattal mujawad. Anak bisa baca Quran tartil sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kenapa Pak? Karena Al-Quran itu membacanya saja ibadah. Karena perbuatan ibadah maka ada rukunnya. Salah satu rukun daripada Al-Quran yang pertama adalah sihatus sanad. Sanadnya jelas, gurunya jelas, nyambung sampai tengkiai dahlan. Kemudian musafahah, adep-adepan antara guru karo murid. Guru celanga-celong murid bisa nyontokna praktek bacaan makhot guru. Yang terakhir mujawad, murattal dan mujawad. Bacaannya harus sesuai dengan ilmu tajwid. Itu yang menjadi persoalan. Nah, itu adalah program qiraati yang lalu. Sekarang program qiraati adalah menghantarkan anak hafal Al-Quran usia di bawah 9 tahun. Siapa kamu pengen? Anak usia 3 tahun didaftarkan, 6 bulan khataman. Kok khataman? Iya khataman. Makanya bacaan dan lain sebagainya tidak seperti yang lalu. Karena setelah itu ada mengikuti fase berikutnya, yaitu adalah hari praku sadurunge, PT program tahfidz, PT sijie pasca TPQ, pasca kusawise. Jadi program sadurunge program tahfidz sawise TPQ, bocah dilatih untuk terbiasa deres Al-Quran. Level 1 deres Al-Quran adalah setengah juz dalam satu majelis bersama gurunya. Biasanya guru kang nangis guru ning level pertama. Asale guru yang cablak bewek maca Quran kayak radio bodol, anak-anaknya poti jalan di dhuwur bangku, saya mau. Yang bocah umur 3 tahun. Tapi itu biarkan. Guru-guru aja mandek, aja kongkon rapi ya bocah semenil. Justru lamun rapi meneng be bocah kudu curi sampe kudu curiga. Anak bocah umur 3 tahun je meneng be kudu curiga bokat kongkol ning tempat. Guru maca bocah munggah ning meja. Wah, lah ku bocah 3 tahun. Bener kan ya bocah? Normal. Biarkan mereka jelalatan guru terus ongko maca. Paling nanti di drill, ayo coba baca seayat terus bareng nih. Guru membarengi bacaan anak-anak level 1 setengah juz. Berapa itu setengah juz? 6 kali khatam. Setengah juz berarti 2 bulan khatam. Balik maning terus sampai 6 kali khatam. Masuk ke level kedua 1 juz 6 kali khatam. Masuk ketiga 1,5 juz 6 kali khatam. Bacanya gimana? Pagi baca 1,5 juz, sore baca 1,5 juz, bengi deres ning omahe karo mbok bapane 1,5 juz. Guru kudu nakoni maning, terus beli ning omahe, kang penting kongkon ning omahe deres. Ketika buka kemudian lebih selembar guru ya sekarang ini semono. Biarkan.
Tapi yang pasti pagi dan sore itu dibimbing, dibarengi dengan gurunya. Kemudian naik ke level 1, 2, 3, keempat 2 juz. Anak dibiasakan deres dalam satu majlis 2 juz. Esok sejuk 2 juz, sore 2 juz, ning omah 2 juz, 6 juz sedina. 6 juz sedina. Ini sedang memproses pembiasaan. Gawe kebiasaan ku angel. Gawe pembiasaan itu tidak mudah. Kemudian di level terakhir 3 juz. Anak pagi baca 3 juz bersama gurunya, sore 3 juz, di rumah 3 juz, 9 juz sedina. Pernah turun bos sampean gantina baca 9 juz. Dereng. Kula lagi dikongkon 10 juz sedina. Karena PJ tahfidz itu wajib 10 juz sehari. Nah, setelah anak terbiasa mengikuti proses sadurunge program tahfidz sakwise TPI atau pra PTPT, maka masuk kepada program PTPT, program tahfidz pasca TPQ, program ngapalaken sakwise TPQ. Maka di situ anak baru mulai setor hafalan. Dan biasanya yang sudah terjadi tidak sampai 1 tahun anak selesai. Karena di dalam proses PTPT tidak terasa sebagian banyak yang sudah hafal. Hafal cangkem. Kayak biasa kulalan sampean bengi baca surat Yasin. Kan ngapalaken kudu. Hafal dewe. Karo ana wong liwat bakso bulat digoreng dadakan 500-an raos bocah beli kokor kapan Bu, tapi apa? Karena apa? Sering dengar. Karena kata Allah inna sam'a, pendengaran, wal bosoro, dan penglihatan, wal fuada, baru turun ke hati. Dari pendengaran pembiasaan inilah anak akan dibimbing untuk kepada program tahfidz sebelum usia 9 tahun. Kalau dari balita daftar usia 3 tahun, maka sebelum usia 9 tahun anak itu sudah selesai dengan cara melalui metode mengikuti proses pra PTPT. Kadang-kadang bapak dan ibu bosen, bocah aja beli setor-setor hafalan kayak iya apa. Bocah jangan ngaji Quran baik ya kalau guru beli setor-setor hafalan kos. Adapun di rumah panjenengan itu mau dibimbing untuk menghafalkan silahkan. Tapi guru aja ngongkon. Kalau masih di kelas pra PTPT nanti biarkan terus sampai sudah terbiasa. Anak sudah terbiasa baca 3 juz dalam satu majlis. Kenapa? Karena ketika sudah hafal Al-Quran, itu yang sulit itu adalah menjaga hafalannya. Apa itu menjaga hafalannya? Istiqomah terus ngalinain. Tapi anak sudah terbiasa satu majlis sedokan, beli keragat, beli greget, beli kolan, beli kolet 3 juz bersama gurunya. Ini pembiasaan ini akan berlanjut ketika anak sudah hafal. Oleh karena itu maka wajib bagi kita untuk mensukseskan anak agar supaya mengikuti program pra PTPT. Nah, karena apa? Kalau anak sudah hafal maka alhamdulillahirabbil alamin, kula panjenengan kabeh punya investasi besar untuk di akhirat. Karena Bapak dan Ibu sekalian, di akhirat kelak itu syafaat ada 2. Sering saya sampaikan di lembaga-lembaga. 1, syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah syafaat Al-Qur'an. Syafaat Nabi selama semua umat Nabi itu akan masuk surga, sekalipun masuk neraka terlebih dulu. Satu ketika Kanjeng Nabi itu murung, ditakonin malaikat Ridwan, penjaga surga, ya Rasulullah, apa kiranya gerangan yang membuat engkau murung, membuat hatimu gundah gulana? Kanjeng Nabi jawab, ummati, umatku. Emang gimana umatku? Kalau beliau mengatakan ummati, maka umatnya berbahaya, harus diselamatkan. Semua sudah tidak ada, ya Rasulullah, di neraka sudah habis,
umat sampean wis manjing swarga kabeh, masih anak. Langkah masih kerasa nih hati kita ya. Akhirnya malaikat ridwan ngongkon malaikat Malik, betul, malaikat Malik emang penjaga neraka. Ikut jari Kanjeng Nabi, dia umatnya masih anak, neraka masih laka. Terus bulan juga, akhirnya malaikat Malik ngongkon pasukannya, dicari. Ternyata masih wonten bu, ning gorong-gorong neraka paling isuk dhewe. Jadi aspala sapilin, sangis saudara aspala sapilin. Nyelak, telatut, siji, telatut. Kader anak tangere. Ada umat Nabi kan bakal makin suargaku. Ting batu karena tulisannya Muhammad. Nah, maka diangkat si umat itu. Sehingga takonnya nih malaikat Malik, ari sira lebih ben sampai di kelingan ini Kanjeng Nabi. Ning dunyane sembahyang beli arang-arangan. Ya Allah. Zakat mudah, puasa kadang diam kadang beli, haji eman. Jadi sholat ya embu, zakat ya wallahualam, apa maning haji. Loh, bisa nih Kanjeng Nabi ngingin sampai sepripen. Kita lah anak wong mati. Tahlil pitu bila kita lu seneng. Karena bakale oli berkah. Maca sholawat seneng bisa. Gara-gara seneng maca sholawat dengan niat pengen oli berkat tapi mendapatkan syafaat di Nabi Allah Subhanahu. Oli syafaat. Sekalipun wis ratusan tahun ning jero neraka pengen beli. Sampai ratusan tahun ning neraka pengen beli. Sedina ning akhirat iku pada karo 1000 tahun ning dunia. Wa naudzubillahi min dzalik aja sampai. Yang kedua adalah syafaat Al-Quran. Wonten beda ya. Kalau syafaat Al-Quran adalah orang yang setiap hari terus Al-Quran, dia menjadi sahabat Al-Quran. Dia menjadi keluarga Allah min ahlillah. Awas aja berpikiran keluarga Allah, anak-anak, anak ambok, anak bapak. Bukan. Dia menjadi keluarga Allah, dia menjadi sahabat Al-Quran. Dan dia akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Contohnya seperti apa? Ketika orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran masuk ke alam barzakh, dikubur, pitung langkah pengantar jenazah itu pulang, maka malaikat Munkar dan Nakir datang. Man rabbuka? Kang jawab dudu wong. Maka keluar dari orang itu adalah menjawab ana kalamullah. Quran yang jawab. Jadi Qurane isun kalame Gusti Allah. Mungkar nakir sirapan apa? Kang nakoni le makhluk. Mungkar nakir malaikat bagian galak ke makhluk. Tapi yang jawab adalah kalamnya Allah. Dibentak nih kalame Gusti Allah. Melayu itu mungkar nakir. Ketika jenazah itu si mayit di dalam alam barzakhnya tidak mendapatkan kenikmatan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Ketika orang itu mendapatkan kenikmatan dalam barzahnya, ketika mendapatkan syafaat Al-Quran, maka dia di dalam surganya akan menjadi raudhatun min riyadil jinan, seperti berada di taman surga. Yaumul hisab, dibangkitkan dari kubur, kemudian dihisab, dihitung amale. Iku wong mau amale, amal blesa karo bagusnya kaceke sesetrip. Masih akeh blesake. Maka keputusannya kudu mancing neraka. Ketika mau dimasukkan neraka, ya fulan udkhulun nar, mancing neraka sirah. Ketika dia mau dimasukkan ke neraka, maka keluar dalam diri orang itu kang wekal galdina deres sekalipun selembar tapi belilak galdina terus baik. Apa maning putra putri sampean diantarakan sampai hafal Quran. Ada wong hafal Quran tuh bisa nyapaati pitung turunan mujuk kalau pitung turunan ngisor. Ini orang yang suka terus setiap hari mau dimasukkan ke neraka, dari diri orang itu keluar ana kalamullah ya narun wa neraka isun kalame Gusti Allah. Neraka makhluk tuh Pak. Neraka makhluk kang arep diobong kalamullah bliwani neraka. Artinya bahwa syafaat Nabi mengantaskan manusia yang sudah berada di dalam neraka. Syafaat Al-Quran menyelamatkan orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi.
Karena neraka tidak akan pernah berani membakar kalamullah yang ada pada orang tersebut. Itulah Bapak Ibu sekalian yang menjadikan motivasi kita. Maka mari kita antarkan anak-anak kita pada program ini, yaitu program pra PTPT dan PTPT. Biasa ning Al-Muhibbin pada beli sahabat wali muridil pada protes ning wali kelasnya. Bu, anak kula jeb beli setor-setor apalan kayak dia apa? Yang balik alamun kecerdasannya kayak Gus Dur sekali maca hafal. Gus Dur kalau satu kali baca hafal. Ayat Quran sama kan diulang-ulang ping suwidah lebih hafal. Nah itu nanti kalau sudah 60 kali khatamah baru masuk ke program tahfidz hafalan. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa nirakati, ngriadoi anakku, nirakati anak kiyang antar jemput anak ning TPQ, kiyang bisa ikhlas ngufai infak. Awas, aja bayaran. Niat ning ati ngin infak sedekah kanggo kesolehan anak kula sampean. Ngitungnya aja bayaran ning ati. Lamun bayar sampean pasti hitung-hitungan. Kalau sesama manusia makhluk itu anak hitung-hitungannya. Yang tidak ada hitung-hitungan kalau Gusti Allah. Maka niati kula lan sampean lamun infak ning TPQ, niat infak kanggo kesolehan anak kula pribadi. Bekotan. Oleh karena itu, maka mari kita mengikuti poska selanjutnya dan saya tunggu nanti di TPQ Al-Hikam untuk 2-3 tahun ke depan ada khotaman PTPT Al-Tahfidzul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma arzuqna kama razaqta ibadaka shalihin. Allahumma a'inna kama antum shalihin. Allahumma hdina kama hadaita ibadaka shalihin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin siddiqin wa ala furqa. Allahumma ij'alna waladana wa dhurriyyatana wa talamidana tafaqi al-hikam min ahli al-ilmi wal amal wa ahli al-khair wa la taj'alna min asyarri wa jahli wa ghayr. Allahumma ij'alna wa iyyahum min al-'amilin min al-'alimin min al-'amilin wa min as-salihin wa min mukhlisin wa minal muhsinin wa minas siddiqin wa minal muhibbina ilaika ya Allah wa minal muhibbina ila rasulika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma ij'alna wa iyyahum minal ladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatu imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rashada. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa waladan shalihan wa amalan maqbul wa rizqan wasi'an halalan thayyiban barakan fi bi ghairi masyaqqatin wa imtihanin wa la ta'abin bi jahi wa bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khatmil Qur'anil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Kiai Haji Bapak Bahrudin atas sambutan dan arahannya. Semoga menjadi bekal kebaikan untuk perkembangan TPQ Al-Hikam ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tiba kita di penghujung acara tasyakur khataman dan imtihan kedua TPQ Al-Hikam periode Muharram 1448 Hijriah. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan dalam bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan
Ikan sepat berenang di empang. Airnya jernih menyejukkan badan. Cukup sekian saudara seiman. Sampai jumpa di acara tasyakur khataman dan intihan TPQ Al-Hikam ketiga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari wali santri untuk PPQ Al-Hikam. Untuk para tamu undangan dan wali santri dan guru-guru, tolong untuk menikmati hidangan yang kami sediakan. Ada yang sebelah selatan dan sebelah utara. Untuk sebelah utara untuk guru wali santri dan undangan. Sebelah selatan untuk wali santri, yang sebelah utara untuk guru-guru dan para undangan dari TPQ Sekorcam Sumber. Terima kasih. Monggo ya Bunda untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan di Asna. Cek. Yang mau foto keluarga silakan. Untuk tertibnya dimulai dari nomor 1. Dimulai dari nomor 1, ijazahnya di bawah. Pialanya juga di bawah. Mau makan, mau foto dulu ya. Nomor 1 udah siap. Kalau belum siap nomor 2 silakan. Yuk nomor 2. Biar cepat prosesnya. Atau yang siap saja.
biar prosesnya cepat. Ijazahnya di bawah, pialanya yang dapat piala juga di bawah. Oke. Kambengnya burak-burak dibuat bagus maning. Mangga yang sudah siap saja, silakan biar cepat prosesnya. Cek Master of Ceremony, silakan di panggung kalau mau gaya. Ya sebentar. Coba MC gaya pertama geser sedikit sebentar. Dah. Jangan monoton, gerak. 1, 2, 3. Rubah pos. 2, 3. Mau loncat? Enggak. Ya, oke. Ayo, siapa yang sudah siap, Bu? Jangan. Hias dulu, hias. Yang sudah siap silakan. Sok, silakan. Sini ya, Pak. Sini ya. Oke. Ya, oke. Tasnya mau dipakai apa dilepas, Pak? Itu burung ya? Itu burung apa namanya? Coba itunya salnya dibetulin, Pak. Biar sal anaknya. Oke, lihat sini. Burung. Coba lihat tulangnya. Ya, lihat sini pinter ya. Dias apa Aldi saya lupa. Dias, lihat sini. Yes. Ya. Ibu Bapak mohon maaf geser sedikit aja. Diingatkan ya, bagi wali santri Khotimin dan yang belum Khotimin, nanti sore jangan lupa maghrib sudah di sini, yaitu ada kirab eksklusif live di YouTube nantinya. Jadi saya mohon semuanya wajib hadir dan ikutan kirab santri Al-Hikam. Silakan. Yang kehilangan dompet bisa menghubungi sumber suara, nanti dapat hadiahnya. Ayo sampai. Siapa namanya? Dompet. Paling ulin kan. Oh, deketnya. Punya bos. Maka wali santri yang lainnya adalah punya bos kok. Wali santri dan tamu undangan silakan yang sebelah selatan dan untuk guru Kiroati sebelah utara. Mangga dinikmati. Dah, lihat sini. 1, 2, lagi 1, 2. Oke, lanjut.
maju Bang Punten. Maju Pak terus. Oke. Geser sedikit aja ke sini. Di sini geser sedikit. Dah. Oke, lihat sini. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke, dah. Oke, maju ya, maju. Ya, ayah sebelah kanan aja. Oke, dedeknya maju. Oke, bukitnya jangan nutupin. Semuanya geser sedikit ke sini. Semuanya geser, semuanya. Ibu jangan terlalu banyak. Dah. Lihat sini. Ya, lihat sini ya. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Ya. Oke, 1. Lagi 2. Oke, 1, 2. Bukitnya turunin, bukitnya miring. Oke. Nah, lihat sini bentar. Lihat sini. 1.
bawah pantatnya. Oke, sip, ya. Udah ya, lihat sini ya. 1. Siapa yang ingin bisa baca Al-Quran, nyanyilah qiraati. Aku juga punya Quran. Siapa yang ingin memahami persoalan, nyanyilah qiraati. Masih kecil sudah pintar. Oke, lihat sini ya. Lihat sini pintar, lihat sini ya. Lihat sini ya. Senyum, senyum. 1. Pan nunduk sedikit aja. Oke, 1, 3, 2, 4. Oke. Ya. Kenapa nggak lagi deh ini? Belajar qiraati. Ayo semua belajar qiraati. Semuanya mengaji qiraati. Ayahku lulusan qiraati. Ibuku alumni qiraati. Kakakku tamatan qiraati. Semuanya geser, Bu. Geser sedikit terus. Oke. Sip, udah lihat sini ya. Ya, nunduk sedikit aja. Lihat sini. 1, 2,